Makanya hadirin dimuliakan Allah, ini penting untuk kita fahami. Agar apa? Agar ketika kita dalam keadaan lemah, hati kita itu tidak lantas terus kosong terus sampai akhirnya sakit, sampai akhirnya mengeras hati kita. Karena para ulama pun membahas kan, ya, tanda-tanda hati itu sudah mengeras. Di antara tanda-tanda hati itu mengeras itu apa? Ketika kita jauh dari Al-Quran, Pak. Berat sekali rasanya baca Al-Quran itu berarti hatinya ada yang salah. Sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu berkata, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'tum min kalami rabbikum." Kalau hatimu dalam keadaan bersih, kalau hatimu dalam keadaan suci, kamu tidak akan pernah kenyang membaca ayat-ayat Allah. Ya. Nah, ini salah satu indikasinya. Indikasi hati kita sedang tidak baik-baik saja adalah ketika kita sulit membaca ayat-ayat Allah, baca Quran. Coba kita tanyakan pada diri kita masing-masing. Nah, ta'allam li anfusina. Jadi konsepnya para ulama itu kalau datang ke majelis ilmu itu bukan untuk nunjuk orang lain, Pak, tapi untuk nunjuk dirinya sendiri. Innama nata'allamu li anfusina. Kita belajar itu untuk nunjuk diri kita sendiri. Ya. Coba kita koreksi diri kita, ya Allah. Satu hari itu berapa halaman kita baca Quran? Jangan-jangan kita tidak punya mushaf pribadi. Mushafnya selalu ngambil dari rak masjid. Ya. Jangan-jangan kita lupa kapan terakhir kali kita membaca Al-Quran. Waliyadzubillah. Jangan-jangan kita lupa naruh mushaf di rumah, tak taruh di mana, ya Allah. Ya. Nah, karena itu indikasi, hadirin. Indikasi kita sudah terlalu lama futur. Padahal kata Rasulullah apa? Sa'atan wa sa'atan. Sesaat kamu lemas, sesaat kamu semangat lagi. Dalam hadis yang sudah kita bacakan tadi, faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada. Barang siapa masa futurnya, masa lemesnya tetap dia memegang sunnah-sunnahku, artinya tetap dia menjaga hal-hal yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, maka dia akan ditunjuki Allah untuk kembali semangat. Makanya para ulama mengatakan kalau hatimu sedang lemah, kalau imanmu sedang melemah, maka bermain amanlah dalam amalan-amalan wajib. Jadi kalau kita lagi lemes nih, Pak, Bu, kalau lagi lemes, lagi tidak semangat, ngapa-ngapa nggak semangat, dijaga amalan wajibnya, jangan sampai lepas itu. Ya. Tapi kalau iman kita dalam keadaan naik, hati kita dalam keadaan terkondisikan tadi, maka tambahkan dengan amalan-amalan sunnah. Ya. Jangan kebalik, lagi lemes, amalan sunnahnya maksimal, wajibnya luput semua. Ya. Sholat malam semalam suntuk, subuhnya jam 6 pagi. Padahal sholat malam itu sunnah, sholat subuh itu wajib. Pahalanya banyak yang wajib. Para ulama berijma bahwa tidak ada pahala amalan sunnah yang bisa menandingi pahala amalan wajib. Ya. Makanya hadirin dimuliakan Allah, yang perlu kita bahas pada kesempatan kali ini, kalau kita tahu bahwa hati kita ini berbolak-balik, bahwa futur itu sesuatu keniscayaan, pasti terjadi dalam diri kita. Ada yang menjamin, Pak, saya tidak pernah futur dalam hidup saya? Tidak ada, Pak. Ya, tidak ada. Semuanya pasti pernah merasakan futur.